It's like a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saputri dengan NIM 2102060128 dari kelas IPI 2D. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas final mata kuliah manajemen peserta didik oleh dosen pengampu Bapak Ali Naharudin Kanal. Baik, materi yang pertama ada perencanaan peserta didik. Perencanaan peserta didik adalah suatu aktivitas pemikiran tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan peserta didik di sekolah. Sejak peserta didik akan memasuki sekolah sampai akan lulus dari sekolah. Selanjutnya ada ruang lingkup perencanaan peserta didik. Yang pertama, perencanaan peserta didik. Yang kedua, penerimaan peserta didik baru. Yang ketiga, orientasi peserta didik. Dan yang keempat, mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik. Yang kelima, pengelompokan peserta didik. Yang keenam, mengatur evaluasi hasil belajar peserta didik. Dan yang terakhir, mengatur kenaikan tingkat peserta didik. Selanjutnya ada langkah perencanaan peserta didik. Yang pertama, biasa disebut dengan forecasting, adalah menyusun atau perkiraan dasar dengan mengantisipasi situasi pada masa depan. Kemudian ada establishing objective, adalah penetapan tujuan yang akan dituju dan tercapai. Yang ketiga ada polisi atau perincian program kegiatan. Dan yang selanjutnya ada programming, yaitu penyusunan program. Yang selanjutnya ada prosedur, yaitu menyusun langkah-langkah kegiatan. Dan selanjutnya ada scheduling atau penyusunan jadwal kegiatan. Dan yang terakhir ada budgeting, mengenai biaya pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya materi yang kedua ada konsep dasar penerimaan peserta didik baru. Konsep dasar penerimaan peserta didik baru adalah hak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu, kemudian melahirkan layanan pendidikan melalui sistem persekolahan atau bisa disebut dengan schooling. Kebijakan PPDB memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik tentu juga didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah atau faktor kondisional sekolah. Sistem penerimaan peserta didik baru ada dua. Yang pertama yaitu sistem promosi dan yang kedua ada sistem seleksi. Selanjutnya orientasi PPDB. Dengan orientasi tersebut, peserta didik akan siap menghadapi lingkungan dan budaya baru di sekolah yang dapat berbeda jauh dengan sebelumnya. Fungsi orientasi PPDB bagi peserta didik sendiri memiliki fungsi. Yang pertama ada wahana untuk menyatakan dirinya dalam konteks keseluruhan lingkungan sosialnya. Yang kedua ada wahana untuk mengenal siapa lingkungan barunya sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan. Selanjutnya materi yang ketiga ada penempatan dan pengelompokan peserta didik baru. Pengelompokan lazim dikenal dengan grouping berdasarkan atas pandangan bahwa di samping peserta didik harus mempunyai kesamaan, juga mempunyai perbedaan. Kesamaan yang ada pada peserta didik melahirkan pemikiran penempatan pada kelompok yang sama, sementara perbedaan yang ada pada peserta didik melahirkan pemikiran pengelompokan mereka pada kelompok yang berbeda. Pengelompokan peserta didik berdasarkan minat, kebutuhan khusus, beregu, kelas butuh, penelitian, tutorial, dan pengelompokan kombinasi. Pengelompokan berdasarkan kecerdasan, tingkat normal, pengembangan pemahaman tentang prinsip dan karakter aplikasi, mengembangkan kemampuan praktik akademik yang berhubungan dengan pekerjaan. Tingkat sedang mengembangkan kemahiran berkomunikasi, kemahiran menggali potensi diri dan aplikasi praktikal, dan mengembangkan kemahiran akademik tingkat tinggi. Mengembangkan pemahaman tentang prinsip, teori, dan aplikasi, mengembangkan kemampuan akademik untuk memasuki perguruan. Selanjutnya materi yang keempat ada kehadiran dan ketidakhadiran siswa. Kehadiran siswa di sekolah atau biasa disebut dengan school attendance adalah kehadiran dan keikutsertaan siswa secara fisik dan mental terhadap aktivitas sekolah pada jam-jam efektif di sekolah. Sedangkan ketidakhadiran adalah
ketiadaan partisipasi secara fisik siswa terhadap kegiatan sekolah. Kemudian ada pembagian ketidakhadiran, diantaranya yaitu alfa, ketidakhadiran tanpa keterangan yang jelas dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian ada izin, ketidakhadiran dengan keterangan dan alasan tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan, biasanya disertai surat pemberitahuan dari orang tua. Kemudian ada sakit, ketidakhadiran dengan alasan gangguan kesehatan, biasanya disertai surat pemberitahuan dari orang tua atau surat keterangan sakit dari dokter. Penyebab ketidakhadiran siswa di sekolah baik yang bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri atau faktor internal, misalnya karena persepsi tentang kehadiran, disiplin diri dan motivasi belajar yang rendah, maupun dari luar siswa atau faktor eksternal, misalnya lingkungan sekolah dan pergaulan yang kurang kondusif. Lingkungan keluarga merupakan salah satu faktor eksternal yang mungkin bisa menyebabkan ketidakhadiran siswa di sekolah. Selanjutnya, guru pembimbing. Guru pembimbing adalah guru yang berusaha membimbing siswa agar dapat menemukan berbagai potensi yang dimilikinya. Selanjutnya, usaha guru untuk meningkatkan kehadiran siswa. Yang pertama ada guru pembimbing. Guru pembimbing hendaklah memberikan motivasi kepada siswa tersebut. Yang kedua ada guru pembimbing hendaklah menerapkan sistem reward bagi siswa yang tingkat kehadirannya tinggi dan punishment bagi siswa yang tingkat kehadirannya rendah. Selanjutnya ada guru pembimbing hendaklah mengupayakan adanya hubungan kerjasama yang baik dengan orang tua siswa, baik melalui surat atau SMS. Selanjutnya materi yang kelima ada pembinaan dan pengembangan diri peserta didik. Pembinaan peserta didik adalah usaha atau kegiatan memberikan bimbingan arahan terhadap pola pikir, sikap mental, bakat dan keterampilan siswa melalui program ekstrakurikuler dalam mendukung keberhasilan kurikuler. Pengembangan peserta didik merupakan suatu komponen penting yang harus diketahui seorang guru. Pembelajaran yang tidak memperhatikan perkembangan peserta akan membuat peserta bosan atau frustasi. Jika peserta didik bosan dan frustasi, para guru juga akan tertular rasa bosan dan frustasi ketika mengajar. Kemudian ada teknik membina disiplin kelas. Yang pertama ada teknik inner control, yaitu peserta didik diharapkan dapat mengendalikan dirinya sendiri. Yang kedua ada teknik external control. Teknik ini dalam menentukan disiplin cenderung melakukan pengawasan yang kadang perlu diperketat dan kalau perlu menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran. Kemudian ada teknik kooperatif kontrol. Teknik ini dilakukan kerjasama antara guru dengan peserta didik dalam mengendalikan situasi kelas ke arah terwujudnya kelas yang bersangkutan. Selanjutnya materi yang keenam ada kenaikan kelas dan penjurusan kenaikan kelas. Penjurusan kenaikan kelas merupakan cermin akhir evaluasi untuk menentukan keberhasilan siswa atau siswi dalam proses belajar mengajar selama 1 tahun sebelumnya, dengan tujuan untuk menduduki atau mengikuti pelajaran pada satu tingkat kelas di atasnya. Ada beberapa macam-macam kenaikan kelas. Yang pertama ada naik kelas. Yang kedua naik kelas bersyarat, yang artinya siswa tersebut bisa naik kelas dengan diberinya siswa tersebut syarat tertentu oleh pihak sekolah. Yang ketiga tidak naik kelas, yang menandakan siswa tersebut memiliki masalah baik itu dalam nilai maupun dalam etika. Kemudian ada penjurusan. Yang pertama sistem penjurusan seperti sekarang ini di kurikulum 1994 memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, beban siswa sangat berat. Yang kedua, siswa tidak bisa memaksimalkan yang ia miliki sehingga menghambat untuk mencapai cita-cita. Yang kedua, penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang ketiga ada kriteria ketuntasan. Minimum atau KKM adalah kriteria
kriteria ketuntasan belajar KKB yang ditentukan oleh satuan pendidikan. KKM pada akhir jenjang satuan pendidikan untuk kelompok mata pelajaran selain ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan nilai batas ambang kompetensi. Selanjutnya materi yang terakhir ada perpindahan dan kenaikan peserta didik. Perpindahan peserta didik mutasi atau perpindahan peserta didik pada hakikatnya adalah berpindahnya kegiatan belajar mengajar dari satu sekolah ke sekolah yang lain, baik itu masih satu kabupaten atau kota atau luar kota. Syarat perpindahan peserta didik yaitu siswa tidak mempunyai masalah dengan pihak sekolah. Selanjutnya mempunyai nilai memuaskan atau dinyatakan naik kelas. Yang berikutnya ada apabila nilainya jelek maka siswa tersebut tetap bersekolah di tempat yang lama. Kemudian ada perpindahan siswa harus mendapat persetujuan tertulis dari institusi pengirim. Kemudian ada macam-macam perpindahan peserta didik. Mutasi intern adalah mutasi yang dilakukan peserta didik di dalam sekolah itu sendiri. Kemudian ada mutasi ekstern adalah perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain dalam satu jenis dalam satu tingkatan. Sebab perpindahan peserta didik ada banyak penyebab peserta didik mutasi. Adapun faktor penyebabnya yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan teman sebaya. Kemudian ada kelulusan. Kelulusan peserta didik adalah pernyataan dari lembaga pendidikan atau sekolah tentang telah diselesaikannya program pendidikan yang harus diikuti oleh peserta didik. Kemudian ada standar kompetensi. Lulusan standar kompetensi lulusan atau SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan tersebut. Itulah tadi sedikit pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.